Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Nah, diskusi saat ini adalah kelanjutan dari diskusi kita yang lalu, ya, mana kita sudah melakukan penyederhanaan. Nah, ini adalah penyederhanaan diagram blok, ya. Kedua ya, dituliskan di sini, itu sebenarnya adalah kelanjutan dari penyederhanaan yang lalu. Ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah blok yang sudah kita dapatkan. Ya, bentuk terakhir ya pada waktu kita diskusi ya. Padahal tujuan kita adalah supaya diagram blok ini menjadi suatu blok tunggal. Ya, nanti kita akan lihat kalau dia menjadi blok tunggal, apa sih yang akan dilakukan dalam sistem kendali ini? Ya, jadi kita lihat nanti sistem alihnya di sini ya seperti ini. Itu bisa menjadi suatu ini ya persamaan ya. Jadi menjadi bentuk seperti semacam persamaan yang kita bisa buat ya, untuk suatu sistem yang kita inginkan. Ya, misalkan tadi sistem thermocontrolling, ya, atau sistem oximeter, ya. Ya. Kemudian ada lagi misalkan sistem pacu jantung, ya. Jadi pacu jantung itu misalnya contohnya ya, kalau Anda lihat saya tidak tahu ya, pacu jantung kalau Anda lihat saat ini ya, yang si pasien itu mendapatkan pacu jantung pada suatu detakan jantung yang standar. Ya, sedikit saya ceritakan ya supaya nanti ada bayangan bagaimana dengan sistem kendali ini. Nah, mudah-mudahan saya hanya berikan contoh ya. Seseorang dalam keadaan istirahat atau tidur, detak jantungnya itu sekitar 50. Ya, saya membaca di suatu referensi. Ya, nanti akan saya sampaikan referensinya. Kemudian pada waktu dia beraktivitas ringan itu menjadi sekitar 70 detak jantungnya. Ya, kemudian pada waktu dia berolahraga, detak jantungnya bisa sampai 100 atau sampai 120. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Artinya saya ingin menunjukkan perbedaannya. Ya. Karena begini, detak jantung itu berhubungan dengan kebutuhan oksigen seseorang. Ya. Kalau dia kondisi rileks, ya, oksigennya mencukupi jantung pada waktu berdetak 70, ya, dalam keadaan santai detak 70 sudah mencukupi oksigen, ya. Jadi yang oksigen yang dialirkan dalam darah, ya, itu sudah mencukupi dengan 70 kali detak jantung. Nah, untuk penderita-penderita jantung yang lemah itu harus dibantu dengan pacu jantung. Nah, pacu jantung yang ada ya, itu mungkin saya pantau sampai tahun lalu itu adalah tetap ya, hanya dibuat sekitar 70 detak ya. Jadi dianggap dia pada kondisi rileks. Jadi Anda dapat bayangkan ya, pada waktu tidur seharusnya detaknya itu 50, ya, ternyata dia berdetak 70 ya. Jadi sulit tidur ya, harusnya rileks gitu ya, jantungnya berdegup 70 kali ya. Nah, kemudian pada waktu dia berolahraga ya, karena dia butuh oksigen, jantungnya detaknya akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh seseorang. Tetapi detak jantungnya tetap, pacu jantungnya melakukan pemompaan hanya 70 kali ya. Sehingga si manusia ini bisa kekurangan oksigen ya. Sehingga terjadi semacam sesak nafas. Sehingga penderita-penderita jantung yang memakai pacu jantung yang tetap ini tidak boleh berolahraga berat. Ya, jadi harus dipantau. Begitu kelihatan sesak itu harus berhenti. Ya. Nah, yang kita lakukan di saat ini adalah dengan pacu jantung seperti itu, ya, kita bisa memantau. Caranya menggabungkan dengan oximeter. Ya, itu gagasan ide saja ya. Ya khayalan kita aja ya.
Bagaimana ya kalau misalkan oximeter kita ya, jadi bukan oximeter yang itu ya, yang misalkan dia normalnya adalah katakan 93 atau 94. Begitu dia turun ya, yang berhubungan dengan pacu jantung ya, itu harus dinaikkan ya supaya jantungnya berdetak ya, memperlancar darah, membawa oksigen dari paru-paru ya, seperti itu ya. Itu adalah khayalan saya ya. Ya, artinya ingin saya membuat seperti itu. Ya, kalau pada saat dia tidur, ya detaknya cukup 50 karena oksigen cukup. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah syarat-syarat itulah yang akan kita pasang, kita buat di sini semua syarat itu kita sampaikan, kita masukkan satu persatu seperti diagram awal ya, yang kita diskusikan, kemudian kita sederhanakan. Jadi syaratnya ada macam-macam. Di bawah 70 harus turun, di atas 70 harus naik ya aturannya. Jadi dia tak pantau itu ya. Oh, detak jantungnya ini sudah cukup belum ya? Oh, belum, naikkan. Jadi dia misalkan memberikan masukan di sini ya, misalkan masukan positif plus ya. Tapi kemudian ketika dia tidur, wah ini oksigen cuma cukupi. Jadi artinya oximeter mengukur kadar oksigen dalam darah. Ya. Kemudian dia, oh ini sudah cukup banyak, kok dia dikurangi ya, sesuai dengan standarnya. Ya. Ya, tapi ini semua harus ya, didiskusikan dengan mereka-mereka yang mengerti ya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ini si penerima cahaya itu ya, misalkan LDR itu ya, itu unjuk kerjanya adalah melengkung ya, harus lurus ya. Jangan sampai nanti kadar oksigen manusia eh, tertulis 83 tapi ternyata dia sebenarnya sudah 90, artinya ya, orang sudah panik ya, saturasi oksigen turun, ternyata tidak ada masalah. Nah, itu yang harus diatasi di dalam kita melakukan suatu sistem kendali ya. Cukup lama saya menjelaskan untuk memberikan bayangan. Baik ya, kita sudah sampai di sini. Ini ada suatu ya, H3 dan G3 dan plus G4 kali G5 ini masih ada suatu sistem feedback ya, atau memberikan masukan dari di sini ya, atau mengatur. Nah, ini bisa kita umpan balik, ini bisa kita gabungkan karena ini sistem paralel ya. Oke, mari kita lihat sekarang ya. Diagram ini akan saya letakkan di atas. Ini diagramnya. Nah, kemudian langkahnya sekali lagi ingin kita sederhanakan sampai menjadi suatu blok tunggal ya. Nah, langkah keempat, gunakan aturan 3 untuk blok G3 dan G4 plus G4 kali G5 ini blok ini dengan H3. Nah, ini paralel, dia mesti memberikan suatu umpan balik atau feedback. Nah, kita mau jadikan satu. Gimana aturannya ini? Ini adalah paralel. Ya, kalau dia paralel satu-satu, itu mudah sekali ya. H3 misalkan dengan G3 gitu ya. Jadi H3 plus G3 karena paralel ya. Ya, tetapi di sini karena ini bentuknya seperti ini ya, maka yang terjadi adalah kita gunakan aturan 3. Tolong direview kembali sehingga dia menjadi seperti ini bentuknya ya. Nah, kita lihat sudah makin sederhana. Ya, penjumlahan ini juga hilang karena sudah tidak ada umpan balik. Umpan balik itu sudah diatur dalam pengendalian di sini. Ya. Nah, ini sistem pengubah di sini. Nah, sekarang diagram kita tinggal ini ada yang seri, ya, kemudian yang terakhir nanti paralel. Ya. Baik, diagram ini akan saya munculkan secara penuh. Nah, ini diagramnya. Ya. Diagram yang rumit itu sudah kita kerjakan seperti ini. Nah, ini kalau kita mau membuat alat kita tetap seperti ini tidak masalah. Ya. Kita harus membuat misalkan dua blok ini harus ada pengatur seperti ini, kemudian ada pengatur seperti ini.
Ya, jadi pengatur sinyalnya seperti ini. Ini ingat ya, itu domain dari apa frekuensi ya, artinya bentuk-bentuk frekuensi. Nah, untuk itu lebih mudah kalau kita membuat satu blok. Jadi satu blok itu kita olah semua apa istilahnya gain atau masukannya ya jadi satu persamaan. Nah, satu persamaan tersebut kita membuat suatu pengubah ya. Jadi eh, mengubahkan sinyal ini menjadi dari langsung dari input menjadi output. Ya. Baik, sekarang kita lihat selanjutnya. Ini diagram tadi ya, terakhir yang kita dapatkan. Kita yang mengubah pada langkah kelima, gunakan aturan satu untuk blok yang dihubungkan seri. Ini seri ini ya. Jadi kalau seri apa ya? Ya, kali atau tambah? Dikalikan. Jadi blok ini dikalikan blok ini menjadi sebesar ini. Nah, lebih sederhana lagi. Sekarang setelah kita sampai di sini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahu ini di paralel. Nah, soal mengolah ini nanti akan kita diskusikan pada saat-saat ya, mendatang. Ya. Sekarang kita lihat, ya, ini sudah, ya tolong ada cek ya nanti apakah benar kalau ini dikalikan dengan ini adalah hasilnya akan seperti ini. Ya, G1, G2 kali G5, G3 plus G4, kemudian bawahnya itu adalah seperti ini, tolong dicek kembali. Ya. Nah, diagram ini akan saya tampilkan secara penuh. Nah, inilah diagram yang telah kita diskusikan tadi. Selanjutnya, karena masih ada paralel, ya, keinginan kita dia menjadi satu bentuk yang blok tunggal. Nah, yang kita lakukan adalah ya sudah aturan blok terhubung loop. Ya, ini loop, ini paralel, ada masukan. Ya tinggal kita masukkan aja aturan loop itu bagaimana. Sehingga ini yang kita dapatkan. Ya, sehingga di sini ada pengubah sinyal ya, ada pengubah sinyal. Begitu ada masukan, diubah di sini langsung keluaran sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, sekarang saya kita lihat ini ada sudah blok yang lengkap. Nah, persamaannya menjadi bagaimana? Ya, keluaran dibagi masukan adalah seperti ini. Fungsi alihnya ya. Jadi fungsi alih ya, istilahnya fungsi alihnya menjadi seperti ini. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah catatan-catatan ya tentang apa yang kita lakukan tadi mengandalkan fungsi begitu fungsi transfer ya, fungsi alih ya, bagaimana mengubah semuanya. Langkah pertama tentukan fungsi transfer dengan blok dengan mempertimbangkan satu input pada satu waktu untuk membuat input yang tersisa sebagai nol. Ya, nanti tolong di review lagi, ini sudah dibahas pada saat yang lalu. Langkah yang kedua, ulangi langkah pertama ini untuk input yang tersisa. Ya, kita lihat dari atas, dari awal tadi ya, dari pertemuan yang lalu sampai menjadi satu blok. Ya. Langkah ketiga, dapatkan fungsi transfer keseluruhan dengan menambahkan seluruh fungsi transfer tersebut. Ya. Itu yang kita dapatkan. Ya. Nah, kita lihat ini ya, proses reduksi diagram itu dikatakan istilahnya reduksi ya, atau pengurangan, penyederhanaan, ya, membutuhkan lebih banyak waktu untuk sistem yang rumit. Ya, karena harus digambarkan diagram blok yang disederhanakan sebagian sampai selesai. Ya. Setelah langkah, ya, setelah setiap langkah ya. Jadi untuk mengatasi kelemahan ini, ya, gunakan grafik alir sinyal, ya, representasi, ya. Dalam diskusi berikutnya akan dibahas tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan grafik aliran sinyal, yaitu bagaimana merepresentasikan grafik aliran sinyal dari diagram blok yang diberikan dan perhitungan fungsi transfer hanya dengan menggunakan rumus gain, ya, tanpa melakukan proses reduksi. Ya, tapi penting ya untuk mengetahui proses reduksi ini supaya kita tahu prosesnya, ya, sistem kendali yang lebih yang lebih utuh ya, artinya lebih lengkap. Ya. Saya kira demikian.